Pada tahun 1939, dunia berubah. Dalam hitungan bulan, Eropa yang sebelumnya porak-poranda oleh Perang Dunia Pertama kembali terbakar. Kali ini jauh lebih brutal dan menghancurkan. Perang Dunia Kedua meletus setelah Jerman Nazi di bawah kepemimpinan seorang orator fanatik bernama Adolf Hitler menyerbu Polandia pada 1 September 1939. Invasi ini melanggar perjanjian Versailles dan perjanjian non-agresi Jerman Polandia, memicu deklarasi perang dari Inggris dan Prancis hanya 2 hari setelahnya. Dalam waktu singkat, konflik global berubah menjadi perang global. Perang Dunia Kedua bukan hanya soal pertempuran militer, tapi juga pertarungan ideologi, fasisme melawan demokrasi, kekuasaan absolut melawan kebebasan. Blitzkrieg atau perang kilat jadi taktik pamungkas Jerman, serangan cepat, mematikan, dan sulit diprediksi. Namun yang lebih mengerikan, perang ini juga diselimuti oleh genosida, Holocaust, pembantaian sistematis terhadap lebih dari 6 juta orang Yahudi, menjadi salah satu tragedi kemanusiaan terbesar sepanjang sejarah. Selama 6 tahun, dunia menjadi ladang pertempuran, dari hutan Afrika Utara, gurun Soviet yang membeku, sampai Samudra Pasifik yang dipenuhi kapal tempur. Lebih dari 70 juta jiwa melayang, termasuk warga sipil, tentara, hingga anak-anak yang tak bersalah. Konflik ini bukan hanya menandai akhir dari satu era, tapi juga menjadi pintu masuk ke dunia baru yang dibentuk oleh bom atom, perang dingin, dan lahirnya perserikatan bangsa-bangsa. Perang Dunia Kedua adalah peringatan abadi bahwa ketika keserakahan dan kebencian diberi panggung, seluruh peradaban bisa hancur dalam sekejap. Adolf Hitler bukan sekedar diktator, ia adalah arsitek dari ideologi Nazi, sebuah paham ultranasionalis dan rasis yang mengakar pada superioritas ras Arya. Sebagai pemimpin Jerman dari tahun 1933 hingga 1945, Hitler bertanggung jawab atas invasi militer agresif ke seluruh Eropa, pemicu Holocaust yang membunuh 6 juta Yahudi, dan kehancuran global dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, akhir dari kekuasaan absolutnya terjadi sangat cepat. Di awal tahun 1945, pasukan sekutu sudah memasuki Jerman dari barat, sementara pasukan Soviet mendekat dari timur. Berlin terkepung. Kota itu berubah jadi medan pertempuran brutal. Bunker-bunker bawah tanah, jalanan penuh reruntuhan, dan dentuman meriam tak henti terdengar siang dan malam. Kekaisaran yang ia bangun selama lebih dari 1 dekade runtuh hanya dalam hitungan minggu. Hitler yang dulu berdiri dengan penuh percaya diri di podium raksasa Nuremberg, kini bersembunyi di dalam bunker yang pengap, jauh di bawah tanah. Pada tanggal 30 April 1945, Adolf Hitler mengakhiri hidupnya bukan sebagai pemenang, tapi sebagai simbol kegagalan ideologi yang menghancurkan dunia. Seminggu kemudian, Jerman menyerah tanpa syarat. Eropa diam, dunia menarik nafas panjang, tapi luka dari perang ini masih terasa hingga puluhan tahun setelahnya. Di tengah kehancuran itu, Hitler menghilang dari pandangan publik, dan pada tanggal 30 April 1945, dunia mendengar kabar bahwa ia telah bunuh diri di sebuah bunker di bawah kota Berlin. Ia dikabarkan menembak dirinya sendiri, sementara istrinya Eva Braun menenggak racun sianida. Tapi sejak saat itu, cerita mulai bercabang. Sebagian besar sejarawan menerima versi resmi bahwa Hitler mati di tempat persembunyiannya. Namun, misteri mulai muncul ketika jasadnya tidak pernah benar-benar diperlihatkan ke publik. Uni Soviet yang pertama kali menemukan jasad itu merahasiakan sebagian besar detailnya. Tidak ada foto, tidak ada video, tidak ada sidang terbuka. Hanya pernyataan sepihak bahwa jasadnya dibakar, dikubur, dan ditemukan kembali, tapi tetap tak pernah ditampilkan. Pertanyaan pun bermunculan, mengapa tak pernah ada bukti visual yang jelas? Apakah ini upaya propaganda? Atau mungkinkah sesuatu yang lebih gelap sedang disembunyikan? Beberapa teori menyebut bahwa Hitler berhasil melarikan diri ke Spanyol, Argentina, bahkan ke Antartika, didukung oleh laporan-laporan intelijen yang tak pernah sepenuhnya dikonfirmasi, saksi mata yang muncul puluhan tahun kemudian, dan fakta bahwa banyak petinggi Nazi lainnya memang kabur ke Amerika Selatan melalui jaringan bernama Red Lines. Apakah Hitler benar-benar mati di Berlin pada 1945? Atau justru ia hidup dalam bayang-bayang, menyamar, dan meninggal dalam senyap, jauh dari keadilan sejarah? Mayoritas sejarawan menilai bahwa teori pelarian Hitler tidak dapat diterima secara ilmiah. Richard John Evans,
profesor sejarah dari University of Cambridge, menyebut teori pelarian Hitler sebagai bagian dari mitos populer yang tumbuh dari ketidakpercayaan publik terhadap otoritas dan sejarah resmi, bukan dari bukti yang sahih. Penolakan terhadap teori ini juga diperkuat oleh temuan forensik. Pada tahun 2000, Rusia mengizinkan peneliti Prancis memeriksa fragmen gigi yang mereka klaim milik Hitler. Lalu, pada 2017, hasil analisis itu diterbitkan di European Journal of Internal Medicine dan menyatakan bahwa struktur, kerusakan, serta sisa sianida pada gigi tersebut identik dengan rekam medis Hitler, termasuk gigi palsu, kerusakan karena penyakit gusi, dan kebiasaannya minum obat keras, serta sianida di akhir hidupnya. Selain itu, dokumen medis dan kesaksian dari orang-orang terdekatnya, seperti sekretaris pribadi Traudl Junge dan ajudan Otto Gunske, juga mendukung versi resmi Hitler dan Eva Braun bunuh diri di Feuer Bunker pada 30 April 1945, dan jasad mereka dibakar sesuai instruksi terakhir Hitler sendiri. Dengan semua bukti itu, komunitas ilmiah kini menyimpulkan bahwa tidak ada dasar rasional untuk meragukan kematian Hitler di Berlin. Namun, teori konspirasi tetap hidup, bukan karena kekuatan bukti, tapi karena perpaduan antara rasa curiga publik, sensasi media, dan kerinduan sebagian orang akan jawaban yang lebih dramatis dari sejarah yang sudah selesai. Tapi kenapa, meski sudah ada hasil forensik, kesaksian saksi mata, dan laporan sejarah yang kuat, pertanyaan ini masih terus menghantui sejarah modern? Jawabannya mungkin bukan soal Hitler semata, tapi soal kita, manusia yang hidup di dunia penuh kebohongan dan propaganda. Di masa setelah perang, dunia menyaksikan betapa informasi bisa dimanipulasi, fakta bisa disembunyikan, dan sejarah bisa ditulis oleh pihak yang menang. Uni Soviet saat itu tidak langsung membuka hasil temuan dari bunker kepada dunia. Mereka merahasiakan sebagian besar dokumentasi, bahkan menyebarkan disinformasi yang saling bertentangan. Beberapa petinggi Soviet bahkan sempat menyatakan bahwa Hitler mungkin berhasil kabur. Hal ini menambah lapisan misteri yang membuat publik terus bertanya, jika Hitler benar-benar mati, mengapa semua bukti tidak transparan sejak awal? Hitler bukan hanya tokoh sejarah, ia adalah simbol dari kebencian, kekuasaan absolut, dan kehancuran. Maka wajar jika sebagian orang kesulitan menerima bahwa ia mati begitu saja, tanpa pengadilan, tanpa kejelasan jenazah, tanpa foto, dan tanpa momen publik. Dalam benak sebagian orang, Hitler harusnya tidak boleh lepas begitu saja. Maka terciptalah teori-teori pelarian, penyamaran, dan keberadaan rahasia di belahan dunia lain. Bukan karena bukti, tapi karena kebutuhan psikologis, bahwa kejahatan sebesar itu tidak boleh berakhir dengan penghilangan yang misterius. Bukti-bukti sejarah menunjukkan bahwa Hitler kemungkinan besar memang mati di bunker pada 30 April 1945. Forensik gigi yang diperiksa ilmuwan Prancis, kesaksian dari orang-orang terakhir di bunker, serta investigasi intelijen Inggris dan Rusia, semuanya mengarah ke kesimpulan itu. Tetapi, karena tubuhnya tidak pernah ditampilkan ke publik secara terbuka, dan karena ada banyak disinformasi selama era Perang Dingin, maka keraguan itu tetap hidup dan menjadi bahan dari puluhan teori alternatif. Akhirnya, mungkin bukan soal siapa yang benar atau salah, tapi soal bagaimana manusia, kita semua, selalu mencari sesuatu yang lebih dalam dari sekedar fakta. Karena di balik setiap misteri sejarah, ada rasa tidak percaya, ada rasa takut, dan ada kebutuhan untuk memahami, bahkan ketika jawabannya tidak nyaman. Bagaimana menurut kalian? Apakah kematian Hitler memang seperti yang ditulis di buku-buku sejarah? Atau ada bagian dari kebenaran yang masih tersembunyi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa subscribe Trending Topic ID. Kita bakal terus kulik sisi lain dari sejarah, konspirasi, dan fakta-fakta tersembunyi di dunia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan ingat, sejarah bukan hanya apa yang tertulis, tapi juga apa yang luput dari tulisan.